warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Kandidat Haji Andika Hazrumi SSOS MAP selaku Wakil Gubernur Provinsi Banten. Yang terhormat, Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat, Dr. Haji Aan Aspianto SSI SHMH selaku Direktur kita. Yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kartina AMMP selaku Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat, Dr. Haji Helmi Yazid SE MSI AKCA selaku Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat, Profesor Alvirano STMT PhD selaku Wakil Direktur 3 Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan seluruh peserta webinar yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam webinar dengan tema Komunikasi Pembangunan Pemerintah Daerah di Era Digital. Tak lupa juga, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selaku pembawa acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembacaan basmalah. 2. Persembahan video profil oleh Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Sambutan-sambutan dan pembukaan. 4. Sesi foto bersama. 5. Penyampaian materi oleh keynote speaker. 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil dari Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya,
Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Aan Aspianto, SSI SHMH. Kepada Bapak Direktur, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Andika Hasrumi, Kesos MAP, yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman, STMT, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Yang saya hormati Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3 Program Pasca Sarjana Untirta, beserta seluruh Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, khususnya Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Dr. Ade. Mohon maaf, Bu Nia, tadi saya menyampaikan terdengar nggak, Bu? Saya ulangi lagi kalau gitu ya. Tadi ya? Ya, sekarang udah kedengar lagi, Pak. Oh, ya. Yang saya hormati seluruh peserta webinar komunikasi pembangunan pemerintah daerah di era digital. Seluruh hadirin hadirat di ranah online webinar yang saya hormati pula. Dan Bapak Yeni Panji Setianto PSD selaku akademisi Untirta. Pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, memberikan perlindungan dari segala macam penyakit, terutama penyakit Corona COVID-19. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan dalam segala urusan kita, dalam melaksanakan tugas kita di atas muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Rektor yang saya hormati, yang saya muliakan dan amat terpelajar. Perkenalkan diri saya, Aan Aspianto, sebagai Direktur Pasca Sarjana Untirta yang baru dilantik 3 bulan yang lalu, bahwa pimpinan Pasca Sarjana Untirta mendukung sepenuhnya dan melaksanakan
visi, misi, tujuan strategi yang dicanangkan oleh Rektor Untirta menuju kampus yang terbaik di kawasan Asia. Sehingga visi program Pascasarjana Untirta menjadi pascasarjana yang bermutu dan berdaya saing di tingkat global pada tahun 2025. Lalu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini bahwa sejarah Untirta tahun 81 sampai 82 itu masih berupa STIH, STKIP, dan STT. Tahun 1984, STH, STKIP, STT bergabung menjadi Untirta berdasarkan SK 0596/0 tahun 1984. Kebetulan waktu itu rektornya Pak Kartiwa Surya Saputra, orang tuanya Ibu Dr. Nia, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi. Yaitu tahun 2021, Untirta berubah status menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Kepres 32 tanggal 19 Maret 2001. Dan 2008, Untirta mendapatkan izin operasional berdirinya 2 prodi pascasarjana, Teknik Teknologi Pendidikan dan Prodi Bahasa Indonesia. Dan pada tahun 2020, sekarang pascasarjana sudah terdiri dari 12 prodi, 1 prodi doktor ilmu pendidikan, dan 11 prodi magister. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komunikasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Karena mempunyai peran dan fungsi komunikasi di antara pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, khususnya antara pemerintah Provinsi Banten dengan masyarakat, baik sebagai individu maupun organisasi, atau antara masyarakat dengan pemerintah. Komunikasi pembangunan merupakan suatu strategi yang menekankan pada perlunya sosialisasi pembangunan kepada para pelaku pembangunan berupa penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah untuk mencapai tujuan pembangunan yang manfaatnya tentu saja dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Banten. Kita juga ingin mengetahui bagaimana proses komunikasi ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan. Juga bagaimana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di daerah Banten sekarang ini telah masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara individu maupun organisasi. Bukan hanya masyarakat yang berimbas perkembangan teknologi informasi tersebut, tetapi kepada organisasi pemerintah dan dunia bisnis tentunya. Dan perkembangan berbagai aplikasi dan sosial media menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat di era digital, era yang serba terkoneksi secara nirkabel saat ini. Hadirin para peserta webinar yang saya muliakan. Dalam rangka era digital komunikasi, yang diperlukan tentunya adalah komunikasi yang instruktif, yang kursif untuk khalayak masyarakat Banten, yaitu mengenai pencegahan meluasnya penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya, sehingga masyarakat mudah memahami karena terkandung pesan, imbauan, juga sanksi. Apalagi dalam suasana Pilkada 2020 ini, komunikasi politik dengan media digital sangat efektif dengan virtual, karena dapat membuka wawasan dan pikiran masyarakat banyak, terhindar dari penyebaran virus, sehingga dalam hal ini perlu adanya komunikasi yang efektif dan efisien, supaya masyarakat berpikir objektif, dan partai-partai politik yang dapat memberikan kontribusi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Menurut pendapat kami, di dunia pendidikan, berharap agar kita dapat memiliki solusi melalui komunikasi yang efektif
yang dapat disampaikan secara digital kepada berbagai lapisan masyarakat secara merata, mudah dipahami, namun komunikasi yang berkualitas dengan kuantitas optimal karena adanya pandemi COVID-19 ini. Masa yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Hadirin peserta webinar yang saya muliakan, kami sebagai Sivitas Akademika dan juga pemerintah Provinsi Banten khususnya sangat mendukung dan sangat bangga dengan adanya webinar ini. Semoga kiranya menambah wawasan, yaitu wawasan kita, dan semoga berguna bagi kita semua. Karena dalam kehidupan kita, komunikasi menjadi alat yang sangat penting dalam kemajuan ini di negara tercinta Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dalam era digital di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian kiranya yang dapat disampaikan, dengan mengharapkan perkenan Pak Rektor nanti akan disampaikan ulasan-ulasan bagaimana Untirta berperan dalam memberikan komunikasi di dunia pendidikan dalam pembangunan pemerintah daerah Provinsi Banten. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar dengan tema komunikasi pembangunan pemerintah daerah Provinsi Banten di era digital. Saya buka. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan ramah tamah dalam memperingati Disnatalis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ke-39 oleh Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT. Kepada Bapak Rektor, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua yang sangat kami hormati, Wakil Gubernur Provinsi Banten. Ini saya doa tulus langsung nih, Dr. Haji Andika Ajrumi, SOS, MAP, Gubernur Banten yang keren, Rising Star. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu sehingga bisa terus melanjutkan kiprahnya dalam upaya membangun masyarakat Banten. Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Hajian Aspianto beserta jajaran Wakil Direktur, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Radenia Putri Almarhum Rektor pertama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mudah-mudahan amal baik beliau dilanjutkan oleh putrinya yang solehah ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Magister Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Ail Muldi beserta jajaran Sivitas Akademika Pasca Sarjana Untirta. Saya senang ya ada hadir adik-adik mahasiswa dari berbagai prodi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, khususnya Ilmu Komunikasi. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengiringi rasa syukur kami atas terselenggaranya kegiatan ini, saya sengaja memakai background virtual background kampus baru Untirta di Sindang Sari, supaya motivasi kita semua bahwa masa depan Untirta, masa depan Banten, insya Allah cerah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Dengan sinergitas antara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta pemerintah daerah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Haji Andika Ajrumi dalam bahu-membahu turut
membangun Provinsi Banten yang kita cintai sesuai dengan peran tupoksi masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti insya Allah 1 Oktober 2020 nanti kita Universitas Sultan Ageng Tayasa memperingati Dies ke-39. Tadi disebutkan hari lahirnya ditandai dengan dibentuknya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Pendidikan, dan STT di Cilegon 1 Oktober. Dan itu menjadi penanda lahirnya Universitas Sultan Ageng Tayasa yang diperingati tiap 1 Oktober dengan tema kali ini yaitu Untirta Jawara Membangun Banten dan Indonesia. Mohon nanti berkenan Pak Wagub setelah memberikan pencerahan sebagai keynote speaker sekaligus juga menyampaikan motivasi dan ucapan selamat Dies yang nanti direkam via video streaming dan akan kami tayangkan pada acara puncak nanti. Ini nanti tolong panitia diingatkan sebelum menutup keynote speaker agenda utama beliau, nanti mohon dimintakan untuk menyampaikan ucapan Dies Untirta. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kali ini sangat penting dan strategis, yaitu komunikasi pembangunan di era digital. Dan alhamdulillah banyak akademisi Untirta, termasuk yang menjadi keynote speaker juga mendampingi Pak Wagub, yaitu Pak Dr. Yeri. Ini bukan kelas kacangan. Beliau lulusan dari Ohio University kalau nggak salah, ya, di Amerika Serikat, pakar Big Data. Ya, pakar Big Data. Pak Yeri, terima kasih untuk memberikan share informasi pengalaman, nanti bertukar informasi pengalaman real di lapangan oleh Pak Wagub, karena Pak Wagub ini di samping juga praktisi, beliau juga punya spirit untuk menjadi akademisi. Beliau insya Allah dalam waktu dekat akan menuntaskan program doktornya yang nanti bisa dikolaborasi untuk bersama-sama memberikan solusi dalam penguatan pembangunan di Provinsi Banten. Termasuk Pak Ail Muldi ini, saya kira juga punya kepakaran di bidang data komunikasi. Di era sekarang ini penting, ya, di samping juga diakselerasi oleh adanya pandemi COVID-19, kebutuhan pemanfaatan data, big data dengan infrastruktur yang berevolusi terkait dengan teknologi informasi komunikasi, maka layanan data berbasis digital adalah menjadi arus utama untuk seluruh aspek kegiatan e-Polek Sosbud, bukan hanya di dunia akademik, tapi juga tadi e-Polek Sosbud termasuk di pemerintahan. Saya kira kita sudah mendapatkan informasi tiap detik ini bukan hanya ratusan maupun jutaan data, tapi miliaran data dari berbagai penjuru dunia berseliweran. Sehingga kita harus punya sensitivitas untuk melakukan filter, termasuk juga pemahaman arus aliran data, termasuk cyber security-nya. Supaya data-data yang produktif yang bisa kita saring, kita manfaatkan untuk menjadi referensi, sementara data-data yang sebetulnya harus di cross-check, apakah dia berupa data hoax, apakah data riset dan sebagainya, itu ditelaah dan dipilah. Ini juga butuh strategi khusus. Saya kira ini Pak Yeri bisa menginformasikan, tadi saya lihat sekilas judul topiknya utilisasi big data dan mungkin juga bagaimana sistem security-nya akan disampaikan. Ini momentum yang baik untuk bahan diskusi. Dan yang kedua, saya akan mengikuti sampai selesai paparan dari Pak Wakil Gubernur, Pak Dr. Haji Andika Ajrumi. Beliau praktisi pemerintahan sebagai Wakil Gubernur, tapi juga beliau aktivis sejak masih mudanya. Saya kira ada masa transisi di mana pada saat masih mengandalkan data berupa offline, sekarang sudah secara masif implementasi data digital dan kegiatan-kegiatan secara online yang dilakukan di pemerintah daerah
Ya perlu juga kami dapat informasinya seberapa efektif, efisien, kemudian apa kendala, kemudian nanti kita menjadi masukan untuk bahan telahan di dunia kampus oleh kita untuk dicarikan solusi-solusi alternatif. Namun secara umum di era pandemi COVID-19 ini kami merasakan manfaat dari penggunaan sistem teknologi informasi, layanan berbasis daring dalam berbagai aspeknya. Pertama, misalkan rapat-rapat online mampu mereduksi anggaran untuk pembayaran hotel dan sebagainya, termasuk sistem transportasi. Barusan sebelum acara ini saya membuka acara seminar internasional yang dihadiri oleh narasumber dari berbagai negara. Biasanya kalau kita memberikan ongkos sebagai narasumber, mereka datang langsung, kita mengalokasikan anggaran ratusan juta untuk beliau datang. Tapi tadi alhamdulillah kita cukup berikan apresiasi sertifikat dan honor ala kadarnya sebagai narasumber. Menghemat jauh, itu dari satu sisi. Namun dari sisi lain, tentu pengalaman di lapangan yang dirasakan oleh Pak Wagub dalam arus informasi komunikasi dengan perangkat di daerah seperti apa, kemudian efektivitas dalam akurasi pengambilan keputusan, saya kira ini menjadi informasi penting bagi para akademisi. Ya, sharing ini berdasarkan pengalaman beliau, kita akan manfaatkan, nanti kita akan olah dan kita berikan rekomendasi kembali feedback kepada pemerintah Provinsi Banten dari kegiatan webinar yang hari ini. Saya kira itu yang nanti akan menjadi output dan outcome dari kegiatan webinar ini. Di samping saya juga harus menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara ilmu komunikasi. Saya kira semua yang terlibat, saya apresiasi, kalian semua luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Untirta terus bergerak menuju visi bersama, yaitu Untirta yang terintegrasi, smart dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing di tingkat ASEAN tahun 2030. Dengan value jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Insya Allah, mimpi, tapi cita-cita mulia kita bersama. Kalau melihat virtual background yang bisa Bapak Ibu saksikan, inilah wajah Untirta ke depan yang akan bersama-sama pemerintah Provinsi Banten membangun masyarakat Banten yang sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya merupakan inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh para keynote speaker. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator untuk jalannya pemaparan materi dan diskusi. Kepada Ibu Dr. Erdenia Kania Kurniawati, MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC cantik kita, Zaskia. Kebetulan Nong Zaskia ini adalah mahasiswa saya, lulus tahun ini dan langsung selesai S1 ini langsung S2 lagi ya. Semangat terus ya Nong ya. Kebetulan Nong Zaskia juga pegawai honorer di Bapenda Provinsi, jadi secara langsung anak buahnya Pak Wagub nih. Baik Bapak Ibu sekalian para peserta webinar siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri bahwa saya biasa dipanggilnya Miss Nia dan saya di sini adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dan saat ini menyambangi sebagai moderator webinar siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti tadi, saya mau memberikan ucapan terima kasih lagi yang tak terhingga kepada keynote speaker kita hari ini, Bapak Haji Doktor ya. Kita semua mendoakan semoga Bapak cepat selesai gitu ya, kandidat doktor Haji Andika Asrumi SOS MAP. Beliau adalah tokoh sentral di Provinsi Banten yang bisa memicu dan memacu semangat pembangunan SDM dan SDA provinsi. Dan kemudian saya pun mengucapkan banyak terima kasih pula kepada udah di atas Magarin. Jangan ditarik-tarik. Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan
fakultas, terutama di kami Prodi MIKOM. Terima kasih banyak Pak. Kemudian ada pula Pak Direktur kami yang tercinta, Bapak Dr. Haji Aan Aspianto, SSI, SHMH, beserta jajarannya, Pak Ibu Wadir 1, Pak Wadir 2, Pak Wadir 3, yang sangat mendukung acara kami. Jazakallahu khairan khosiran Bapak Ibu. Selanjutnya saya pun mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin di sini. Saya kira ini sudah lebih dari 200 orang ya para pesertanya, mungkin terdiri dari Kaprodi Sekprodi Pasca, para dosen, mahasiswa S1 dan S2, dan kemudian peserta umum. Dan terutama saya terima kasih banget nih buat Pak Ail ya, Pak Il Muldi sebagai Sekprodi di MIKOM, dan Pak Kang Aditya Warman yang sudah berkolaborasi sehingga menghasilkan webinar ini. Dan saya sebagai koordinator Prodi MIKOM, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, wabah pandemi COVID-19 masih belum berakhir, bahkan cenderung menjadi eskalasi. Jadi Prodi saat ini lebih banyak berkegiatan daring, baik perkuliahan, perwalian, bimbingan, bahkan sidang tesis pun dilaksanakan secara daring. Diikat, Kak. Sehingga dalam ini banyak keuntungan dan kekurangannya, seperti tadi Pak Rektor bicarakan, sehingga mungkin nanti pas saat berjalannya webinar ini banyak noise, saya mohon para peserta bisa memaklumi itu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, di sini sudah ada Pak Wagub kita. Saya sudah mengenal lama beliau, kurang lebih 4 tahun yang lalu ya Pak ya. Pak, selama itu kita sudah berkolaborasi banyak ketika saya di Prodi MAP. Sudah 4 tahun saya di sana, dan Pak Wagub ini benar-benar mensupport kegiatan kami. Jadi terima kasih banyak Pak, dan mohon doanya Prodi MAP pada hari Senin dan Selasa esok akan melaksanakan reakreditasi online. Mudah-mudahan mencapai nilai yang maksimal. Semangat untuk jajaran Prodi MAP, terutama Ibu Dr. Ipah Emma Jumiati dan Ibu Dr. Rina Yulianti. Oke Pak, saya ucapkan terima kasih karena saya tahu Pak Wagub tadi jam 10 ada pelantikan ya Pak ya, mewakili Gubernur, pengukuhan pejabat sementara Bupati Serang dan Bupati Pandeglang. Dan sekarang pun Bapak mau menghadiri HUT Karang Taruna di Tangsel ya Pak ya. Oke, saya mohon izin Pak Wagub untuk membacakan CV-nya. Beliau lahir di Bandung 16 Desember tahun 1985, sudah menikah, istrinya Ibu Hajah Ade Rosi Hoirunisa, kemudian pendidikan dari SD, SMP, SMA di Bandung, kemudian S1 beliau di Prodi Hubungan Internasional di UPH, dan kemudian Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik di Unpas, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktor di Unpas. Pada saat ini Pak Wagub mempunyai perhatian khusus ya terhadap pendidikan dan kesehatan gratis di Provinsi Banten. Prioritas pula dalam komunikasi pembangunan di era digital, apalagi Pak Wagub mewakili generasi milenial kita. Jadi mungkin di sela-sela kesibukan saya tidak akan lama-lama saja gitu ya Pak. Kepada Pak Wagub kami persilahkan, waktu tepat mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor Untirta, Bapak Profesor Dr. Haji Fattah Sulaiman STMT, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Haji Aan, SSI SHMH, Direktur Pasca Sarjana Untirta, dan juga yang saya banggakan Ibu Dr. Radenia Ania Kurniawati, MSI, Ketua Prodi Magister Komunikasi Untirta, dan juga Pak Yeri Panji Setianto PhD, Akademisi Untirta, dan juga yang saya hormati para peserta webinar, para mahasiswa-mahasiswi, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu seluruh jajaran Sivitas Akademika Untirta yang saya banggakan.
Pertama tentu alhamdulillah, terima kasih, saya berbahagia bisa berbagi pemikiran di sini, khususnya dengan keluarga besar Untirta, di mana dalam kondisi saat ini pemerintah Provinsi Banten sekarang sedang memprioritaskan dan berjuang untuk bagaimana memutus mata rantai COVID-19 yang ada di Provinsi Banten. Jadi Pak Rektor, sekali lagi seluruh keluarga besar Untirta, saya juga mendoakan agar kita semua bisa menjaga kesehatan dan selalu dijauhkan dari COVID-19 yang memang kondisinya pada saat ini di Provinsi Banten di mana tingkat penyebaran di 8 kabupaten kota ini luar biasa, peningkatannya khususnya di 3 wilayah Tangerang Raya yang memang menjadi daerah penyangga ibu kota yang memang kenaikannya sangat luar biasa. Tapi kita berusaha berdoa agar penyebaran COVID-19 di Provinsi Banten ini bisa segera diantisipasi dengan baik guna melindungi dan juga menjaga masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Banten. Pak Rektor yang saya banggakan, Pak Direktur Pascasarjana dan juga Ibu Nia. Mohon maaf tadi saya melihat juga Pak Dr. Ailmuldi, ini sahabat saya, sahabat luar biasa yang sehari-hari pada saat proses pemilihan bertukar ilmu, baik itu dalam aplikasi dalam kaitan konteks penerapan kebijakan pemerintah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, dan juga para mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, mungkin kita bisa mulai langsung karena saya juga sekarang diberikan tugas ini untuk bagaimana memap yang ada pada saat ini. Mohon maaf, pada admin bisa ditampilkan. Next. Ya, baik rekan-rekan yang saya cintai, saya banggakan. Kalau kita melihat perkembangan paradigma tata kelola sektor publik, ini bisa kita lihat dari proses perkembangan paradigma ini. Yang pertama dari government 1.0, di mana identik dengan birokratisasi ataupun paradigma old public administration. Seperti ilustrasi secara sederhana, ketika warga datang ke kantor pelayanan publik untuk membuat surat keterangan ataupun surat rekomendasi, maka warga harus berpindah-pindah dari satu meja ataupun ruangan ke ruangan yang lainnya untuk mendapatkan rekomendasi surat tersebut. Maka kantor pelayanan publik tersebut masih menerapkan konsepsi government 1.0 atau old public administration. Setelah perkembangan masuk di dalam government 2.0, ini juga di mana penerapan tata kelola yang baik pada sektor swasta diadopsi dalam manajemen sektor publik. Ini adalah new public management. Dalam paradigma ini, masyarakat adalah sebagai pelanggan dari setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kita dapat mengilustrasikannya seperti ketika akan membuat KTP ataupun KK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang disediakan nomor antrian dan juga penyediaan pelengkap fasilitas layanan lainnya seperti snack ataupun air mineral bagi pengunjung yang ada. Nah, masuk dalam paradigma penting, big data, dan juga Internet of Things, di mana ilustrasinya bisa seperti membuat paspor. Nah, masyarakat harus daftar dan memilih hari termasuk tanggal untuk membuat paspor pada aplikasi layanan paspor online yang berbasis Android ataupun iOS. Dan juga pada hari ataupun tanggal yang dipilih masyarakat itu
datang ke kantor imigrasi untuk melakukan proses pembuatan paspor. Nah, masuk dalam paradigma tata kelola sektor publik government 4.0 ini identik dengan kolaborasi dan juga identik dengan inovasi dan juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara masif seperti kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan juga sektor swasta, bahkan industri dan juga masyarakat untuk dapat menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik dan juga pembangunan daerah. Nah, inilah paradigma tata kelola sektor publik yang memang kita prosesnya kita lihat dan rasakan tersendiri. Nah, selanjutnya bisa slide selanjutnya. Bisa next, slide selanjutnya. Nah, di dalam yang sebelumnya, Pak. Nah, ini slide 2 ya. Sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Ya. Ini yang tadi satu slide setelah ini. Yang Dinas Komunikasi tadi, saya ingin menjelaskan sedikit peranan dari perangkat daerah. Ini di mana dalam kaitan mencapai tujuan pembangunan daerah memiliki perangkat-perangkat atau perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Nah, khususnya perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang membidangi komunikasi publik dan juga adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan juga Statistik. Sedangkan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota, umumnya juga memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika serta bagian hubungan rakyat daerah kabupaten kota tersebut. Next. Nah, ini adalah tugas pokok perangkat daerah yang berkomunikasi publik. Nah, adalah mengelola komunikasi dan informasi berkenaan dengan kebijakan, program kerja, kegiatan, serta capaian-capaian pembangunan kepada masyarakat dan stakeholder. Nah, selain itu juga, ini bisa menjadi fungsi manajemen pemerintahan. Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dapat dianalogikan sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan juga perangkat daerah dengan publik dan juga stakeholder. Bisa next? Ya, next. Nah, sejalan dengan konsepsi komunikasi pembangunan yang ada, kita menerapkan konteks humanistik yang menuntut dialog antar pihak-pihak yang punya gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan, di mana platform media digital ini menjadi instrumen yang paling utama untuk pemerintah daerah dalam menyelenggarakan komunikasi pembangunan di era digital. Di mana kalau kita melihat di sini ada presentasi data pengguna internet di Provinsi Banten, di mana media digital menjadi instrumen utama pemerintah daerah, khususnya dalam menyelenggarakan komunikasi pembangunan di era digital, di mana dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ini menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 64,8% atau sebanyak 171 juta jiwa yang ada di Indonesia dengan total populasi kurang lebih 264 juta. Di Provinsi Banten juga menurut survei dari APJII
Penetrasi pengguna internet juga sudah mencapai 65% dari total penduduk Provinsi Banten. Dan data tersebut menunjukkan bahwa media digital atau media baru oleh perangkat daerah dapat menyebarkan penyebarluasan informasi pembangunan khususnya kepada masyarakat dan stakeholder yang memang berpotensi memiliki aksesabilitas terhadap data dan informasi yang lebih luas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, terlebih jika informasi pembangunan dikemas dengan kreatif dan juga inovatif, maka dengan berbasis kreasi, misalnya kreasi konten yang populer saat ini seperti infografis, videografis, user-generated content, podcast, ataupun live stream. Nah, selanjutnya bisa next. Nah, ini sedikit saya informasikan juga Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu dan juga seluruh mahasiswa peserta webinar yang saya banggakan. Nah, terkait indikator utama pembangunan Provinsi Banten. Ini adalah indeks pembangunan manusia Provinsi Banten yang memang terus meningkat hingga mencapai 70.72,44 pada tahun, di mana pendapatan asli daerah juga alhamdulillah di tahun 2007 meningkat sekarang mencapai 7,2 triliun pada tahun 2019. Nah, jumlah penduduk miskin ini alhamdulillah sebetulnya sebelum terjadi pandemi COVID-19 sudah mengalami penurunan dari 9,22% pada tahun 2002 dan sekarang menjadi 4,94% pada bulan September tahun 2019. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini khususnya terhadap kinerja dan juga capaian pembangunan daerah khususnya pada berbagai indikator pembangunan, khususnya pembangunan strategis yang mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2020 ini, laju pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan 2 tahun 2020 ini terkontraksi hingga minus 7,40%. Ini luar biasa karena sektor industri juga tidak bergeliat dan juga gelombang PHK juga meningkat, di mana PHK meningkat pasti akan meningkatkan pengangguran dan juga tingkat kemiskinan yang ada. Tapi kami, pemerintah Provinsi Banten sekarang sedang melakukan aplikasi program untuk mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Nah, di mana kondisi pertumbuhan negatif hampir di semua lapangan, khususnya lapangan usaha transportasi, pergudangan, industri pengolahan, dan serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan juga makan minum. Nah, ini bisa kita lihat dan perlu saya informasikan, mohon izin Pak Rektor, karena ini juga menjadi tugas kita bersama, baik itu pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya perguruan tinggi, untuk juga dapat kita memikirkan dan mencari jalan keluar untuk tadi bagaimana kita dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten karena kondisi dari pandemi COVID-19 yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat angka kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2020 berdasarkan data BPS kembali naik mencapai 5,92%. Dan ini terjadi dan terdapat kemungkinan semakin meningkat dari dampak pandemi COVID-19. Next. Nah, saya melanjutkan sedikit tadi terkait juga dengan tugas utama komunikasi pembangunan pemerintah daerah pada masa pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama protokol kesehatan dalam rangka memutus tadi mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Banten, di mana pada beberapa waktu yang lalu kami pemerintah Provinsi Banten juga sudah menerbitkan peraturan gubernur nomor 38 tahun 2020 Lift aja kali ya.
penerapan sanksi untuk tadi pendisiplinan protokol kesehatan. Ini juga sudah sesuai dengan lanjutan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Baik, Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu semua, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta webinar yang saya banggakan. Sebelumnya, next, sebelum slide ini. Nah, ini yang tadi diutarakan oleh Pak Rektor, apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam konteks komunikasi pembangunan di era digital. Ini yang pertama, kendala kita yang kita hadapi dalam struktur pemerintahan, khususnya yang ada di Provinsi Banten, adalah jumlah sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika ini masih kurang. Tapi saya juga sudah memaksimalkan untuk program penguatan khususnya bagi sumber daya manusia yang ada, khususnya aparatur pemerintah Provinsi Banten untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi khususnya dalam kaitan pengelolaan bidang komunikasi. Nah, selanjutnya juga ini yang kita hadapi, hambatan dan kendala dalam komunikasi pembangunan di era digital, yaitu ketimpangan wilayah, di mana adanya ketimpangan pembangunan kewilayahan ataupun kondisi dari pembangunan wilayah selatan dengan Banten Utara ini memang agak sedikit berbeda, karena kondisinya apabila wilayah utara, wilayah Tangerang yang menjadi penyangga ibu kota, ini memang kalau diindikasikan melihat progres pembangunan memang lebih cepat, karena konteksnya memang tersupporting dari wilayah ibu kota. Nah, ini juga dibandingkan dengan wilayah selatan yang memang kami pun sekarang, Pak Rektor yang saya hormati, setelah kami fokus dalam konteks penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten, prioritas pemerintah Provinsi Banten ke depan adalah untuk juga dapat meningkatkan tadi pembangunan di wilayah Banten Selatan, agar minimal tadi dalam konteks fasilitasi, aksesabilitas, dan juga semua kelengkapannya bisa mengimbangi wilayah Banten Utara, di mana dalam konteks tadi digital divide yang memang di beberapa wilayah, khususnya wilayah terpencil dan tertinggal ini, memang perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya hambatan dan kendala komunikasi pembangunan di era digital yang memang kita juga menghadapi kondisi sumber daya teknologi informasi, di mana memang perlu kita sadari, dan ini memang hasil evaluasi saya, di mana melihat dari konteks penguatan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Banten, di mana sumber daya teknologi informasi dan komunikasi ini masih minim. Nah, selanjutnya juga ada terkait dengan hubungan antar lembaga, di mana lemahnya fungsi koordinasi dan juga kerjasama antar perangkat daerah. Nah, ini juga sedang kami perbaiki. Komunikasi koordinasi kadang-kadang juga antar OPD, khususnya masih saja ada kekurangan yang memang perlu ditingkatkan untuk dapat tadi memaksimalkan akselerasi dari konteks program kebijakan yang telah kita terapkan, khususnya program prioritas bagi masyarakat Banten. Next. Ya, ini gambaran saja Pak Rektor dan Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar, di mana dari hasil evaluasi dan juga pengawasan ataupun juga pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Banten yang saya hadapi, di mana memang adanya beberapa pemikiran khususnya terkait dengan peningkatan komunikasi pembangunan pemerintah daerah di era digital ini harus berorientasi pada komunikasi pembangunan yang humanistik, di mana meskipun kecenderungan penggunaan media digital lebih ditandai dengan interaksi yang sifatnya virtual, akan tetapi substansi pesan dan informasi pembangunan yang disampaikan oleh perangkat daerah, khususnya terkait kebijakan, program kerja, kegiatan pembangunan, dan juga capaian-capaian pembangunan ini juga harus berorientasi
pada peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan yang ada pada saat ini, dan juga upaya dialog yang khususnya dapat menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, selanjutnya juga pandangan dari hasil dari evaluasi yang ada juga diperlukan forum koordinasi bidang komunikasi seperti forum kehumasan ataupun penamaan lain lah seperti apa yang memang bersifat lintas sektor dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan juga khususnya perguruan tinggi, sektor swasta, industri, dan juga civil society. Nah, terakhir mungkin juga diperlukan optimalisasi sumber daya teknologi informasi dan juga komunikasi yang meliputi infrastruktur teknologi informasi, aplikasi keamanan informasi, dan juga sumber daya manusia bidang komunikasi dan juga teknologi informasi. Baik, Ibu Dr. Nia yang saya hormati, Bapak Rektor, mungkin itu beberapa gambaran, beberapa pengalaman saya yang memang saya hadapi dalam konteks menjalankan roda organisasi pemerintahan Provinsi Banten, di mana konteks ini merupakan salah satu hasil dari aplikasi yang saya jalankan selama menjalankan amanah sebagai Wakil Gubernur. Dan juga Pak Rektor, Bu Nia, memang tadinya saya jam 2 ada perayaan HUT Karang Taruna Nasional di Tangerang Selatan, tapi insya Allah nanti mungkin saya datang sana terlambat, saya akan memprioritaskan webinar ini. Ini karena kecintaan saya terhadap Untirta, karena saya melihat bahwa Untirta ini salah satu lembaga perguruan tinggi yang dapat juga meningkatkan peningkatan di supporting, baik itu dalam kaitan pemikiran, dalam kaitan analisa, yang memang dapat membantu memudahkan tadi bagaimana pemerintah daerah dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang memang selama ini sudah diterapkan untuk masyarakat Banten. Sekali lagi, terima kasih Pak Rektor, saya sudah diberikan kesempatan, Bu Nia, dan juga Bapak-Bapak semua, seluruh sivitas Akademika Untirta, dan peserta webinar yang saya banggakan. Dan terakhir, pesan saya tetap menjaga kesehatan, dan kita semua juga harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jadi seperti informasi sosialisasi 3M yang mungkin juga teman-teman sudah pernah dengar, seperti yang sepele, tapi 3M ini menjadi salah satu solusi yang paling efektif untuk menangkal penyebaran COVID-19. 3M ini adalah yang pertama memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga menjaga jarak. Jadi kondisi pada saat ini tentu ini menjadi salah satu kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Dalam konteks pendidikan, kita juga menghadapi kendala yang sangat luar biasa, bagaimana krisis pembelajaran juga terjadi, mahasiswa, mahasiswi, bahkan siswa-siswi sekolah baik SD sampai SMA tidak bisa langsung bertatap muka secara langsung, baik juga dampaknya terhadap ekonomi sangat luar biasa, dan juga terakhir dalam kaitan sosial. Ini juga sangat luar biasa, yang biasanya kita bisa bersilaturahmi hangat, yang biasanya kita bisa bertemu bertatap muka, sekarang kita terbatasi oleh social distancing. Jadi mudah-mudahan saya berdoa dan berharap untuk kita semua dapat menjaga kesehatan, dan semoga kita dijauhkan dari penyebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Banten. Amin. Terima kasih, Bu Nia, yang saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wagub. Memang kalau ini nggak kelihatan ya Pak ya. Jadi bagi para peserta webinar hari ini, kalau tidak tahu ya, saya itu kan tingginya 150-an ya, sedangkan Pak Wagub ini 175 lebih kayaknya ya. Jadi kalau saya foto bareng sama beliau, kelihatan banget jomplangnya. Cuma karena ini webinar, jadi nggak kelihatan langsung ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Jadi memang digital divide ya, kalau saya bisa menyimpulkan.
dari wawasan yang Bapak berikan. Terima kasih banyak Pak, itu memperluas wawasan kita saat ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Pak Wagub punten bisa memberikan ucapan disnatalis untuk Untirta dan kemudian sesi foto. Enggak Pak? Baik Bu, baik. Saya sekarang boleh. Tanggal 4 Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andika Azrumi, Wakil Gubernur Provinsi Banten, mengucapkan selamat memperingati Disnatalis yang ke-39 tahun Untirta, Jawara Membangun Banten dan juga Indonesia. Sukses selalu, salam sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Bunia, itu segitu? Cukup. Mau tambah pribadi. Gimana Bu? Foto-foto. Saya selalu grogi ya kalau ketemu Bapak, baik offline maupun online, gitu ya. Nggak tahu ini. Jadi kita bangga juga Wagub kita nggak kalah dengan Pak Elmil Dardak gitu ya. Mudah-mudahan ke depan Bapak Iya, jadi Allah, amin. lebih sukses Pak, nomor 1 di Provinsi Banten. Untuk Amin. Makasih Bu. Sesi foto untuk panitia, siap-siap. Ya. Tolong semua videonya dimunculkan ya, para peserta. Terima kasih. Atau salam komunikasinya ya Pak Ail ya, Bang Ail, salam komunikasi. Prof. Fieri. Ya. Sudah? Oke. Jadi Pak Wagub masih ada waktu buat kami Pak? Insya Allah Bu, ada Bu. Kalau begitu ada beberapa pertanyaan Pak dari para peserta, boleh kami ya. Ini ada dari mahasiswa kami Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pemerintah Provinsi Banten mengkomunikasikan kebijakan penanganan COVID-19 di era digital, terutama untuk kelompok milenial Pak? Karena kan mahasiswa kita masih muda-muda, di Bapak juga. Kemudian pertanyaan yang kedua, di Banten apakah lebih efektif cukup memaksimalkan peran Humas Pemprov atau perlu memakai jasa influencer pada sosialisasi kebijakan Pemprov Banten? Kan sekarang lagi rame Pak influencer ya saat ini. Ya, itu aja dulu Pak. Baik. Baik Bunia, terima kasih pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa. Nah, dalam konteks tadi sosialisasi program penanganan COVID yang ada di Provinsi Banten, ya memang pada saat ini kan kita memaksimalkan platform media digital untuk bagaimana masyarakat mengetahui kondisi penyebaran COVID itu sendiri. Ya memang khusus kalau untuk milenial ini, Bu Nia, Pak Rektor, memang kondisinya tadi kan saya sudah mengutarakan bahwa harus kontennya ini konten yang menarik bagi anak-anak muda. Jadi kalau kontennya kaku, kalau memang variasinya kurang maksimal, ya kadang-kadang juga tidak menjadi salah satu perhatian khusus. Nah, kami juga memaksimalkan tadi platform ini, khususnya media digital, untuk memberikan informasi yang memang kondisinya pada saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, selanjutnya terkait dengan peran humas yang ada, memang kalau saya melihat di beberapa konteks program sosialisasi kebijakan ini, ya sosialisasi kebijakan ini juga harus dengan mudah dapat dicerna oleh masyarakat. Kadang-kadang kan dalam kaitan birokrasi ini ataupun kondisi aparatur ini memberikan informasi ini secara kaku dan sulit diterjemahkan oleh masyarakat secara umum, karena kan kondisinya dalam konteks masyarakat Banten ini ya harus dalam konteks tadi menyebarkan informasi sosialisasinya dengan mudah dicerna. Nah, memang kondisi musim influencer ini juga memang salah satu yang memang harus kita pakai, untuk tadi dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara luas dalam kaitan tadi hasil
kebijakan program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, khususnya dalam kaitan pengembangan informasi, dalam kaitan pengembangan pariwisata misalnya. Ya memang mungkin setelah nanti mudah-mudahan segera berakhir ini pandemi COVID-19, kita bisa bergerak lebih luas lagi untuk memaksimalkan program di bidang-bidang lainnya, khususnya dalam kaitan peningkatan informasi publik. Ya. Dan insya Allah ini Bu Nia, kalau influencer ini ya sudah terfikirkan juga oleh saya untuk dapat disatu padukan dengan kondisi kehumasan yang ada di Provinsi Banten untuk menarik bagi masyarakat umumnya, khususnya generasi muda. Seperti itu Bu Nia. Baik Pak, mungkin influencer dari prodi kami juga bisa Pak, mahasiswa ya, S1. Harus dari lokal Bu, jangan dari luar Bu. Influence-nya harus dari Banten itu sendiri. Oke, berikutnya ada tambahan lagi Pak ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu. Ini ada yang bertanya, tadi kan memang ada hambatan dan kendala ya Pak ya. Dan ada yang protes nih Pak, katanya banyak sekali aplikasi di Pemprov Banten, tapi tidak ada yang update gitu, termasuk website di tiap-tiap OPD. Nah, padahal itu adalah satu kanal masyarakat gitu ya sebagai komunikasi pembangunan. Untuk memaintain supaya tidak ada kendala seperti itu lagi, bagaimana nih Pak? Ya, website di Pemprov gitu banyak yang nggak update katanya Pak. Ya. Ya, baik Bu Nia. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini juga sama concern saya kepada aparatur pemerintah Provinsi Banten yang memang tadi lebih menerapkan old birokrasi yang memang lebih konteksnya tidak memiliki semangat inovasi untuk tadi menguatkan platform informasi digital yang ada. Nah, memang ini di tahun ini Bu, saya sedang membenahi semua informasi terhadap masyarakat karena kan konteksnya pada saat ini sudah mengaplikasikan e-government di mana seluruh program pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan ini juga harus dapat terinformasikan terhadap masyarakat. Nah, kondisi ini memang kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan dalam konteks penguatan untuk dapat memberikan informasi terhadap masyarakat. Nah, termasuk tadi memang ini juga yang memang menjadi concern saya, dan ini juga kadang-kadang ke OPD, mungkin Ibu Nia, Pak Rektor juga nggak tahu, saya selalu protes kepada kepala dinas karena web-web di dinas itu kadang-kadang tidak ada yang mengelola. Jadi bukan tidak jalan, karena tidak ada yang mengelola. Jadi saya juga sudah merancang program dalam kaitan pengelolaan web OPD itu ada satu orang yang memang kita latih nanti, yang mungkin nanti juga mohon bantuan dari Untirta, karena tadi sumber daya manusia aparatur pemerintah Provinsi Banten kurang dalam kaitan ini tidak banyak, jadi perlu adanya penguatan pelatihan untuk melakukan tadi istilahnya pengembangan adaptasi teknologi informasi yang ada di pemerintah Provinsi Banten. Dan insya Allah tahun depan insya Allah sudah ada perubahan. Nah, ini menjadi concern saya memang Bu Nia. Terima kasih. Baik Pak, jadi untuk memaksimalkan ya Pak ya, e-government tadi ya Pak ya. Kemudian ini ada lagi nih Pak, tapi memang agak melenceng nih Pak, katanya nih Pak, tentang calo tiket di Pelabuhan Merak Pak. Memang agak jauh dari ini tema, tapi ya katanya mereka pakai calo itu karena masyarakat tidak mengenal atau kurang paham teknologi. Nah, bagaimana mencegah itu katanya Pak? Tiket kapal online ferry. Ya, baik, pertanyaannya bagus. Tapi memang perlu diinformasikan juga Pak Rektor, Bu Nia, dalam kaitan pengelolaan Pelabuhan Merak ini dikelola oleh ASDP. Dan ini di luar istilahnya jangkauan dari pemerintah Provinsi Banten, tapi bagus. Nanti akan saya sampaikan kepada kepala ASDP untuk dapat tadi memperbaiki dalam konteks tadi penjualan tiket, khususnya tiket online, agar dapat menekan tadi permasalahan calo tiket yang ada di Pelabuhan Merak Banten.
Mungkin dari selamat datang ada Ibu Wadir 1, Pasca Sarjana, Ibu Prof. Kartina. Mangga Ibu kalau ada pertanyaan untuk Pak Wagub. Ini Bu Wadir 1 kami, Pak Wagub. Bu Wadir, apa kabar Bu Wadir? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah Pak Wagub. Alhamdulillah. Pak Rektor. Tadi kuliah daring baru selesai jam 1-an. Ya, cukup kali Bu Nia, saya mengikutin saja. Beri kesempatan yang lain, silakan. Oke, baik. Mungkin dari peserta yang saat ini ada pertanyaan tambahan, mangga. Karena kita jarang-jarang ada Pak Wagub ya. Tadi di 4.0, sekarang sudah 5.0 Pak Wagub ya. Ada pertanyaan lanjutan tadi mengenai untuk apa ya tadi? Bentar Pak. Banyak sebenarnya Pak ini, cuman waduh, yang masuk ke saya. Jadi pas ada tahu narasumbernya Pak Wagub, langsung banyak pertanyaan ke saya Pak. Ya Bu Nia. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Boleh nanya Bu? Bentar. Pertanyaan. Oh ya, ini tadi tentang perguruan tinggi dengan oh ya, Humas Pemprov katanya Pak. Apakah memang ditiadakan atau memang akan muncul lagi katanya gitu Pak? Karena kalau katanya terkait Humas Pemprov ini akan dikuatkan kembali Bu dalam kaitan penugasannya, baik itu secara konten dan juga seperti istilah. Ada juga yang menjadikan salah satu penugasan seperti bukan jubir ya, seperti ini ya istilah corong informasinya di Dinas Kominfo dan di Biro RTP sekarang. Saya sudah kemarin di SOTK baru sudah diperkuat kembali untuk dapat memaksimalkan tadi pemberian informasi publik terhadap hasil pembangunan Provinsi Banten. Oke, nah kalau ini ada pertanyaan untuk Pak Rektor dan Pak Wagub juga nih Pak. Jadi katanya bagaimana peran dan sinergitas antara Prof dan Untirta dalam hal komunikasi pembangunan di era digital. Jadi untuk Pak Rektor dan Pak Wagub, dan Pak. Iya, baik. Izin Pak Wagub, saya kira ya kita selaku institusi akademis sudah berkomitmen bersama pemerintah Provinsi Banten dengan penguatan sinergitas dalam berbagai aspek ya, dalam upaya-upaya saling mendukung mempercepat proses pembangunan Provinsi Banten. Beberapa waktu yang lalu MOU antar institusi pemerintah Provinsi Banten dengan Untirta sudah diperbarui, sudah ditandatangani oleh Rektor dan Gubernur. Seluruh potensi layanan tridharma perguruan tinggi, kemudian juga penguatan kebutuhan konsultasi basis knowledge yang dibutuhkan sebagai referensi pengambilan kebijakan Pemprov, insya Allah akan dikerjasamakan dengan akademisi dari Untirta. Tadi juga sampaikan oleh Pak Wagub, saya kira kemampuan dari akademisi kita yang memiliki kepakaran dalam bidang big data dan komunikasi bisa menindaklanjuti apa yang menjadi apa istilah Pak Wagub itu digital divide ya, untuk dicarikan solusi. Saya kira ini dalam waktu dekat bisa akan ada penunjukan, mungkin penugasan untuk diskusi-diskusi kecil di kampus kami untuk mencari solusi yang sebagaimana diinginkan oleh Pak Wagub tadi. Saya kira itu legal standingnya sudah ditandatangani oleh Pemprov dan Untirta. Dan dukungan untuk penguatan infrastruktur juga termasuk yang di virtual background itu. Kampus baru kita akan disupport infrastruktur pendukungnya, pelebaran jalan, mungkin nanti juga ada dukungan untuk pembangunan embung dan sebagainya, penataan kawasan
Saya kira Pak Wagub dan Pak Gubernur sudah berkomitmen untuk mengamankan wilayah sekitar kampus Sindang Sari menjadi zona pendidikan dan juga mungkin destinasi wisata peruntukannya. Saya kira itu, Bu. Mungkin nanti Pak Wagub bisa menjelaskan tambahan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi tadi sudah jelas ya Bu ya, bagaimana kerjasama pemerintah daerah dengan Untirta khususnya, yang memang kita berkolaborasi untuk dapat tadi meningkatkan aplikasi kebijakan yang memang sudah menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Banten. Mohon maaf, dan kami pun juga pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk saling menguatkan dalam konteks pelaksanaan pembangunan yang ada. Yang memang kita perlukan adalah basic knowledge dari Untirta yang memang menjadi masukan bagi kami dalam tadi menerapkan kebijakan yang akan dituangkan pada masyarakat. Ini sudah payung hukumnya dan juga kebijakannya sudah terwadahi, dan mudah-mudahan Pak Rektor ya ke depan bisa lebih maksimal lagi untuk dapat mensukseskan program-program yang telah ditentukan. Nah, khususnya untuk dalam kaitan wilayah, memang wilayah Sindang Sari ini sudah menjadi zona pendidikan, Pak Rektor, yang kita pindahkan yang tadinya di Kota Serang, sekarang zona pendidikan ini berpindah di Kabupaten Serang, yang khususnya di wilayah seluruh yang ada di kawasan Palka ya istilahnya kalau saya Sindang Sari ke sana. Dan termasuk nanti di sana kita juga sudah merencanakan pembangunan sport center untuk memfasilitasi masyarakat dan juga cabang-cabang olahraga di Provinsi Banten untuk dapat meningkatkan kualitas dan prestasinya. Demikian Bu Nia dan Pak Rektor.